Halo para pendengar podcast, selamat datang di Kopiska Podcast. Apa kabar nih kawan pendengar Kopiska Podcast? Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena tuh akhir-akhir ini banyak banget varian virus corona yang menyebar di negara Indonesia. Jangan lupa untuk mematuhi 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun disertai air yang mengalir, dan menjaga jarak. Semoga kita semua dijauhi dari berbagai penyakit. Amin. Oke, hari ini saya sedang bersama dengan Adi Hamdan. Halo Adi Hamdan. Halo Mbak. Oke, Adi Hamdan bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Hamdan. Saya dari Prodi Film dan Televisi ISES Surakarta, dan asal saya dari Kediri, Jawa Timur, Kak. Cah Kediri nih. Apa kabar nih Adi Hamdan? Baik banget nih, Kak. Sebelumnya aku manggil Kak ini Kak apa Mbak ya? Soalnya saya tuh biasanya manggil tingkat atas saya tuh Mbak. Terserah, asal jangan manggil sayang, oke? Oke, siap. Oke. Tadi kamu nanya kabar aku ya? Iya nih. Kabar aku baik banget. Tapi di sini tuh hawanya lagi panas banget. Di sana juga? Iya, di sini lagi panas banget. Ini tadi kan habis sholat tarawih kan ya? Itu panas banget di sini. Gak tahu kenapa. Oh iya, Kakak dari mana nih? Aku asal Bekasi, dari Prodi Desain Komunikasi Visual angkatan 2019. Oh, dari Bekasi ya Kak ya? Dari Iya. Ujung timur, ujung ke barat. Dari planet Bekasi. BTW nih, gue mau ngejelasin tentang Kopiska Podcast nih. Kopiska Podcast itu kepanjangan dari Korp Isi Surakarta. Gimana Hamdan, setuju dengan itu? Setuju banget. Nah, bagus tuh namanya, Kopiska. Ada kopi-kopinya gitu. Kopi senja nih. Iya. Aduh. Nah, Kopiska ini adalah program baru dari KSR ISI Surakarta. Kita langsung lanjut ke diskusi kita berdua aja nih. Kita ngobrol sharing-sharing. Gimana Hamdan bisa tahu KSR ISI Surakarta nih? Karena kan ini kan Hamdan kan udah angkatan COVID nih. Kayak daring, semua daring, kagak ada yang offline nih. Gimana nih Hamdan? Iya. Ini sih Mbak, dulu tuh saya tuh punya kenalan anak kria. Nah, saya itu kan masuk KSR kan di semester 2 kan ya. Di semester 1 pun saya daftar organisasi tuh ini belum ada kepikiran ke sana. Terus pas mau ada isu offline, saya mulai mikir, ini kalau aku nggak ikut UKM nanti di kampus kuliah pulang jadi mahasiswa kupu-kupu kan nggak asik juga. Apalagi kan Solo dan Kediri kan agak lumayan jauh juga, rugi juga kalau kuliah pulang gitu. Akhirnya aku tanya ke temanku itu, boleh nggak sih aku ikut KSR ini? Terus dia ngebolehin. Akhirnya gabunglah aku ke KSR. Itu ceritaku Mbak. Jadi tauku si KSR ini dari temanku yang awalnya dulu kan aku juga suka donor darah nih. Bukan suka sih, saya tuh selalu diajak temanku untuk donor darah gitu loh. Akhirnya selalu 3 bulan sekali on time buat donor darah. Terus aku ngepost di story dan dia tuh nge-reply storyku, ayo join KSR. Nggak dulu deh jawab tuh gitu. Terus sekarang masuk deh. Gitu. Oke, berarti Hamdan masuk KSR ini dari hati ya. Oke, dari hati turun ke hati. Ya meskipun agak ini sih, sama materinya kan juga baru buatku, juga agak susah untuk ngapalin itunya buat ininya, materi-materinya, materi pertolongan pertamanya gitu. Tapi keren karena lu tuh dari hati, nggak ada unsur pemaksaan dari orang lain atau dari lingkungan gitu. Keren sih. Terus waktu gue mau nanya nih, pengalaman lu waktu kayak gimana sih kampus expo-nya pas online itu kayak gimana? Kan gue tuh yang perkenalan organisasi itu ya Mbak? Iya, karena gue kan gue pribadi nih nggak ikutan karena gue nggak tahu info juga sih sebenarnya. Kalau dulu tahu
Seingatku itu yang perkenalan organisasi itu lewat PKKMB ya kalau nggak salah ya. Iya, emang PKKMB. Iya. Nah itu dulu PK kayak nayangin video-video dari UKM gitu. Habis itu kita disuruh ke Instagramnya masing-masing UKM itu, terus suruh ngubungi CP-nya masing-masing. Iya, kalau pengalaman gue nih ya waktu PKKMB itu kan PKKMB itu 3 hari kalau nggak salah sih. Kayaknya ya, kalau nggak salah 3 hari. 3 harian. Terus itu tuh di hari terakhir tuh ada kampus expo, kayak ada stand-stand gitu, UKM banyak banget. Nah, gue ngunjungin nih, gue ada minat buat emang dari diri gue juga udah ada minat dari pengen ke ASR kan. Nah, gue ngunjungin stand KSR nih. Terus itu tuh seru banget, gila. Kayak beda banget gitu. Namanya juga kan anak seni kan, kayak gitu kan. Kayak ada unsur-unsur seninya gitu dia. Iya, pasti seru ya Mbak ya kalau offline gitu ya Mbak. Iya, seru banget sih. Terus kayak ada dia kayak nginiin topeng-topeng gitu-gitu deh, kayak gitu. Pokoknya bikin menarik banget. Terus jadinya gue langsung daftar gitu. Terus lanjut nih, menurut lu nih KSR itu apa sih, Dan? Ini Mbak, kan kalau aku sebelum join kan aku survei dulu nih KSR. Apa sih itu KSR? Nah, dari Google artinya tuh Korps Sukarelawan. Nah, saya kan kebetulan suka yang berbau sukarela gitu kan. Kayak seru aja gitu kita ikut kayak open donasi atau membantu orang-orang atau berbagi sesuatu kepada orang lain. Kalau di Kediri kan ada namanya komunitas berbagi nasi kan. Di situ mereka kayak berbagi nasi gitu setiap hari Rabu gitu. Emang lu ikutan itu? Enggak sih, aku enggak ikutan itu. Cuman aku pengen aja gabung ke mereka. Oh, ada diri lu yang pengen nih ke sana gitu. Kayak gitu. Ya, tapi kalau event selain berbagi nasi itu ada kayak kemarin kan ada banjir di NTT. Iya. Ya, yang di NTT itu. Ya, yang itu ya. Itu kan kita juga ngadain open donasi juga turun di jalan itu beberapa komunitas sekota Kediri. Terus kenapa kok aku pengen ikut KSR ini? Ya menurutku KSR itu bagus buat diriku di masa depan. Bagusnya kenapa nih? Ya karena di KSR kan kita diajari ini kayak pertolongan pertama, terus kayak obat-obatan gitu. Sementara aku kan kayak agak masa bodoh masalah kesehatan toh. Jadi aku pengen belajar di situ. Jadi ya menurutku KSR itu wadah untuk belajar kesehatan mandiri. Ya seenggaknya lu bermanfaat lah bagi masyarakat gitu ya. Iya benar. Kerennya sih kayak gitu. Iya kan di samping bermanfaat buatku juga bermanfaat buat sekitar. Kalau ada kecelakaan kan kita juga bisa nolong. Oke. Terus gue mau nanya nih, kan lu kan udah berapa tahun nih di KSR nih? Belum setahun sih ya? Baru setengah tahun deh Mbak. Aku join tuh udah bertahun-tahun. Enggak, aku tuh baru join KSR tuh bulan Januari kalau nggak salah. Oh iya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan, hampir setengah tahun. Tapi ya meskipun pengalamanku nggak begitu banyak di KSR, tapi ya materinya masuklah buatku. Pengalaman lu setengah tahun nih kayak di KSR nih apa sih yang bikin lu menarik hati gitu? Seru nih kayaknya kegiatan KSR gitu. Kegiatan apa sih? Apa ya Mbak ya? Oh ini, kita kan sedang ikut lomba ini Mbak. Nah menurutku lomba ini bakal jadi pengalaman menarikku nih gitu. Oke. Wow, keren. Waktu kan kemarin tuh baru aja nih diklat angkatan 9. Iya. Nah, kenapa sih lu kok nggak ikut nih? Kenapa? Itu karena ini Mbak, pertama masalah utama tuh nggak ada biaya, yang kedua aku harus kerja. Jadi kan di tanggal itu
aku nggak bisa berangkat ke sana soalnya kan Sabtu Minggu di sana. Nah, belum pulangnya nanti. Kalau ikut diklat kan pulangnya sore, yaitu jam 4 kalau nggak salah. Jam 5 jam 5. Nah, itu ya jam 5 kan. Nah, itu kalau nyampe Kediri kan butuh waktu 4 jam. Belum waktu istirahatnya juga. Jadi nggak, dari segi waktu juga nggak mendukung. Dari ekonomi, waktu. Tapi persetujuan orang tua untuk melakukan kegiatan diklat kemarin kan emang situasinya juga lagi COVID kan. Iya. Itu persetujuan orang tua lu disetujuin? Kan kita ada surat itu. Kalau untuk persetujuan orang tua sih sebenarnya mereka masih belum memperbolehkan sih Mbak. Kemarin tuh acara diklat seru sih, walaupun kita ya nggak seseru di tahun sebelumnya karena kita harus jaga jarak dan memakai masker, mematuhi protokol cuci tangan. Tapi seru karena kita mendapat ilmu langsung dari PMI Solo juga kan. Jadinya kayak walaupun kuota peserta juga terbatas dan panitia juga terbatas, tetapi seru banget sih kemarin. Nah, di sini nih Hamdan ada saran gak nih untuk mahasiswa baru yang pengen gabung kan KSR PMI Surakarta? Kan nanti kan bentar lagi nih bakalan ada calon-calon mahasiswa baru di 2021 nih kan? Gimana nih sarannya? Untuk saranku sih Mbak, ini kita harus memantapkan hati dulu, harus riset dulu kalau mau masuk organisasi. Kayak contoh nih, misal aku tadi kan kalau mau masuk organisasi kan riset dulu di dalamnya ini nanti dipelajari apa saja, terus orang-orangnya nanti seperti apa, dan plus minusnya juga. Dari situ kita nanti bisa kayak menyimpulkan gitu, di sini kita bakal lebih bagus atau lebih jelek dari riset tadi ininya kelihatannya. Kalau bagus kita langsung masuk aja, dan kan kita kalau sudah riset udah tahu ininya, udah tahu akibatnya tadi gitu. Dampak yang lu rasain gitu ya. Iya bener. Nah, kalau udah masuk kan kita tinggal adaptasi toh. Udah, jadi saran aku sih kalau mau masuk UKM khususnya KSR ISI Surakarta itu harus mantapkan hati dan jiwa. Gitu sih Mbak. Ya nih yang buat denger podcast Kopiska nih, buat calon-calon mahasiswa ISI Surakarta 2021 dan mau masuk KSR ISI Surakarta, ini harus banget nih dengerin kata Hamdan ini, harus memantapkan hati, ya enggak? Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Adi Hamdan sudah ikut berpartisipasi dalam pembuatan podcast kita hari ini. Terima kasih kembali juga Kak, karena sudah diberi kesempatan ngobrol sama Mbak Eka di podcast Kopiska ini. Oke, seru banget ya kan? Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita atau bagi orang lain. Amin. Saya Eka pamit undur diri, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Sayonara.